Bicara mengenai soal pendidikan, apa sih sebenarnya pendidikan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata kelakuan seseorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, mengenai opini masalah sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Lalu, menurut saya, keadaan guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum mempunyai profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia dikatakan tidak layak mengajar. Walaupun guru atau pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Tetapi peningkatan kualitas guru di Indonesia juga berpengaruh besar dalam peningkatan prestasi siswa. Untuk penyebab lainnya, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dilihat dari sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang gedungnya rusak, penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, bahkan masih banyak sekolah yang tidak mempunyai gedung sendiri, tidak mempunyai perpustakaan, dan tidak mempunyai laboratorium serta penggunaan teknologi informasi yang tidak memadai. Jika dilihat itu sangat miris kan teman-teman? Selanjutnya kita akan menuju solusi dari masalah tersebut. Yang pertama, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Menurut informasi yang saya dapatkan, selain memberikan pelatihan, rendahnya kualitas guru juga bisa diberi solusi dengan membiayai guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meningkatkan keprofesionalan guru juga penting. Lalu meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru, serta tak lupa meningkatkan kualitas guru. Untuk solusi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran, serta meningkatkan sarana dan prasarana. Seperti yang saya bahas sebelumnya. 2. Rendahnya pemerataan pendidikan. Penyebab dikarenakan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan daya tampung dan kapasitas layanan pendidikan. Maksudnya adalah, sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1970-an, pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan sekitar 3-4 juta per tahun. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kenaikan jumlah peserta didik. Implikasinya adalah, yang pertama, semua komponen yang berkaitan dengan pendidikan mengalami kenaikan. Yang kedua, masih minimnya perhatian pemerintah mengenai pendidikan di daerah terpencil. Hal ini dapat dilihat pada di mana pemerintah lebih mengutamakan upaya pembangunan berbagai sekolah di perkotaan. Yang ketiga, kurangnya sinkronisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat lebih fokus pada pembangunan pemerintahan yang ada, yaitu yang ada di daerah kota, sehingga melupakan pembangunan yang ada di daerah. Solusi rendahnya pemerataan pendidikan. Yang pertama, pembangunan gedung sekolah secara merata. Saat ini, pembangunan gedung sekolah yang lama perlu rehabilitasi, sehingga butuh biaya yang besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah yang sudah ada, alangkah baiknya dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah di penjuru pelosok daerah. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran dan penyaluran bantuan pendidikan. Hal ini dapat berupa peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolahan. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi bersekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Dengan keadaan yang seperti ini, maka pemerintah wajib menelusuri akses jalan menuju sekolahan, sehingga tahu mana yang harus diutamakan. Menurut saya, pendidikan dapat dijadikan jembatan untuk menyiapkan manusia dalam menjalani hidupnya. Pendidikan dapat membantu manusia agar memiliki keterampilan atau skill dalam menjalani kehidupan. Masalah pendidikan saat ini secara keseluruhan belum menjalankan tujuannya, karena hampir seluruh sekolah hanya memprioritaskan nilai tertinggi
tertinggi. Padahal nilai tertinggi belum tentu menjadi sukses. Hal tersebut terjadi karena kurangnya keterampilan. Pengetahuan saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Ada yang nilainya rendah namun memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan untuk menjalani hidupnya sehingga dapat meraih kesuksesan. Di sekolah juga belum banyak mengajarkan hal yang relevan dalam kehidupan. Maka dari itu, masalah pendidikan harus diselesaikan agar tercipta sarjana yang berpengetahuan dan terampil dalam menjalani hidupnya. Dalam suatu pendidikan, pendidikan tidak hanya mementingkan faktor pengetahuan atau nilai yang tinggi saja. Pengetahuan dan keterampilan harus berjalan seimbang. Soft skill dan hard skill dalam pendidikan harus seimbang untuk membentuk manusia yang utuh. Kemampuan hard skill berupa kognitif atau keterampilan pengetahuan saja tidaklah cukup untuk membentuk manusia yang utuh, sehingga dibutuhkan kemampuan soft skill sebagai penyeimbang. Hard skill bersifat terkonstruk dengan kurikulum yang berjalan pada masa dalam lingkungan pendidikan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Random House Dictionary, yakni kemampuan yang berasal dari pengetahuan, kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu yang baik karena adanya latihan atau asahan secara terorganisir. Soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup baik untuk diri sendiri, kelompok, atau masyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Keterampilan atau juga disebut dengan kecakapan beragam seperti komunikasi, keterampilan emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan kepemimpinan, berkelompok, termasuk di dalamnya terdapat nilai etika dan moral, kesantunan, serta spiritual. Bagaimana mutu sebuah proses pendidikan dinilai baik? Mutu pendidikan menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Menilai mutu sebuah proses pendidikan, kita terlebih dahulu menjabarkan bagaimana input dan output pendidikan itu sendiri. Mutu sebuah input dari suatu proses pendidikan dapat dikatakan baik atau berkualitas jika di dalam input proses pendidikan terdapat informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik dan terencana. Informasi tersebut tentunya sudah tertuang di dalam sistem kurikulum pendidikan nasional yang meliputi prosedur proses pendidikan, pengetahuan atau kecakapan yang dibutuhkan, hingga perlengkapan penunjang proses pendidikan. Sementara output dari proses pendidikan yang baik jika hasil dari proses tersebut dapat menggambarkan bahwa output dari proses pendidikan dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan di dalam suatu disiplin ilmu. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan jika di dalam proses pendidikan terdapat: pertama, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dibutuhkan antara orang tua peserta didik dengan para pendidik. Beberapa sekolah sudah memiliki sistem komunikasi yang baik seperti adanya pertemuan orang tua dan guru. 2. Perencanaan yang terstruktur. Perencanaan yang terstruktur adalah adanya kurikulum yang berkesinambungan. Ketiga, uji coba yang objektif. Uji coba yang objektif dapat dilakukan dalam upaya untuk melihat sejauh mana kecakapan peserta didik di dalam suatu proses pendidikan. 4. Kerjasama yang berkesinambungan. Kerjasama yang berkesinambungan diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendidikan. Komunikasi, perencanaan, uji coba, dan kerjasama yang terus berkesinambungan bersamaan dengan upaya yang dilakukan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, maka akan mendukung peningkatan mutu pendidikan.